Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam Summa istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi sadiqul wa'dil amin Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum bitaqwallah, fa innal jannata uiddat lil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulfan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikral lidzakirin wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sidang Jumat rahimakumullah, topik khutbah hari ini akhlak mulia membentengi kehidupan umat. Akhlak mulia banyak istilahnya di dalam Al-Quran. Kadang disebut al-hasanat, kadang disebut al-khair, dan di dalam berbagai kitab sering juga disebut al-akhlak al-mahmudah atau akhlakul karimah. Kenapa harus membentengi umat? Karena berdasar ayat yang saya baca tadi, surat Hud ayat 114 115, wa aqimis shalah tarafain nahar zulfam minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Di situ ditandaskan innal hasanat, sesungguhnya akhlak yang baik atau perbuatan baik, yudhibnas sayyi'at, harus menghilangkan kejelekan atau keburukan. Jadi berdasar ayat itu, akhlak yang mulia harus membentengi umat dari perbuatan buruk. Karena memahami ayat itu bisa secara mantuk tersurat, bisa secara mafhum atau tersirat. Mantuknya, ayat ini menjelaskan tentang perintah sholat baik di pagi, di siang maupun malam hari. Kemudian ditandaskan bahwa segala perbuatan baik menghapus perbuatan buruk. Segala perbuatan baik menghapus dampak negatif dari keburukan, dan itu merupakan peringatan. Dan pada ayat 115 tadi ditandaskan wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan. Jadi secara tersirat di dalam ayat ini mengandung perintah agar akhlak yang baik atau hasanat itu harus membentengi dari perbuatan jelek.
Jadi perbuatan baik, akhlak yang mulia itu harus membentengi umat dari perbuatan jelek. Kalau kita ingin mendapatkan pahala yang baik dan terhindar dari dampak keburukan. Karena man jaa bil hasanah falahu khairum minha. Barang siapa yang berbuat baik, berakhlak baik, maka baginya lebih baik pahalanya, lebih unggul, lebih tinggi dari apa yang ia perbuatan yang ia lakukan. Wa man jaa bisayyi'ah, barang siapa yang berbuat keburukan, fala yujza alladziina amilus sayyi'at illa ma kanu ya'malun. Tidak diberi siksaan, tidak disiksa kecuali sesuai dengan apa yang ia perbuat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menandaskan dalam surat Al-Qasas ayat 84, kalau kita berbuat baik, maka pahalanya diperbanyak, dilipat gandakan dari apa yang kita perbuat. Tetapi kalau kita berbuat jahat, tidak diberi siksa kecuali sesuai dengan apa yang diperbuat. Maka sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita mengharapkan kebaikan, maka harus yudhibnas sayyi'at, harus menghentikan perbuatan jahat. Jadi perbuatan baik itu harus membentengi kita dari perbuatan jahat. Dan di sini dicontohkan wasbir, bersabarlah. Jadi antara lain yang membentengi umat dari perbuatan jahat itu sabar. Sabar itu merupakan benteng dari perbuatan jahat. Karena banyak orang yang terlanjur berbuat buruk gara-gara tidak sabar. Tidak sabar dalam bidang ekonomi, sehingga sampai menjual diri. Gara-gara kabita 15 juta satu kali main, benteng dirinya tidak dijadikan penghalang untuk berbuat jahat karena dia tidak sabar. Oleh karena itu, sabar yang pertama merupakan benteng dari perbuatan jahat bagi umat. Kemudian la yudi'u ajral muhsinin pada ayat 115. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan. Jadi yang kedua, ihsan itu bisa membentengi diri dari perbuatan jahat. Apa itu ihsan? Salah satu pengertian ihsan yang paling simpel, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, "Man ihsan?" Apa itu ihsan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarok." Ihsan itu adalah beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Dan apabila kamu tidak bisa melihatnya, yakin dan sadar bahwa Allah melihatmu. Jadi ihsan itu yakin bahwa diri dilihat Allah. Karena merasa dilihat Allah, maka hidupnya dibentengi. Begitu dia mau melakukan jahat, melakukan perbuatan buruk, ingat Allah melihat. Minimal malu oleh Allah Subhanahu wa taala dan malu oleh diri sendiri. Sebab malu juga merupakan benteng dari perbuatan jahat. Orang yang tidak malu itu berbuat seenaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Bukhari, sama dengan hadis yang tadi tentang ihsan, diriwayatkan oleh Bukhari pula. Ini dari Uqbah bin Amru. Inna mimma adrokan nas min kalamin nubuwah idza lam tastahyi faf'al ma syi'ta. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara yang didapatkan manusia
dari perkataan para nabi adalah, jika kamu tidak merasa malu, fa'al ma syi'ta, silahkan berbuat seenakmu. Sakayang silahkan, itu era mah. Jadi malu itu merupakan benteng. Malu oleh diri sendiri, malu oleh Allah Subhanahu wa taala, malu oleh pihak manapun, maka dia akan mengekang diri sehingga perbuatannya dari perbuatan jahat terbentengi. Sidang Jumat rahimakumullah, tentu saja di situ dikatakan fa'al ma syi'ta. Di dalam hadis ini memberi isyarat. Jadi telah disepakati oleh para nabi sejak dahulu kala. Dan malu itu merupakan fitrah yang baik. Malu itu merupakan benteng. Sebab kalau tidak malu, silahkan berbuat seenaknya. Jadi orang yang berbuat seenaknya, orang yang berbuat sakahayang, itu sudah kehilangan rasa malu. Jadi di situ akhlak mulia yang bisa membentengi umat. Pertama sabar dalam surat Hud ayat 115, kemudian ihsan, kemudian malu. Maka dengan pribadi-pribadi akhlak seperti itu, kita akan terbimbing sehingga perbuatan kita akan senantiasa berusaha sesuai dengan aturan Allah. Kenapa? Karena dia ihsan. Ihsan itu ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak bisa melihat, yakin diketahui dan dilihat oleh Allah, sehingga karena berbuat ucap, sikap dan tindakan itu diketahui oleh Allah, maka dia akan berusaha menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, albir husnul huluk, perbuatan baik itu atau akhlak mulia itu adalah husnul khuluq, akhlak yang terpuji, akhlak yang ihsan. Wal ismu, sedangkan perbuatan jahat adalah mahaka fi nafsika wa karihta ayat toli'a alaihin nas, yaitu apa yang tersirat di dalam hati yang menimbulkan kegelisahan apabila diketahui orang. Sidang Jumat rahimakumullah, maka ihsan itu merupakan kontrol dari perbuatan-perbuatan jahat dan merupakan dorongan untuk berbuat baik, menjadi akhlak mulia. Maka pemahaman innal hasanat yudhibnas sayyiat juga mengandung perintah agar setiap perbuatan baik itu menghentikan perbuatan jahat. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allati la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum bitaqwallah fa inna jannatahu iddat liman ittaqah. Wa qala ta'ala wa aqimis shalah tarafain nahar wa zulfan minal lail innal hasanat yudhibnas sayiat dzalika dzikral lil zakirin wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sidang Jumat rahimakumullah, banyak akhlak mulia yang bisa membentengi umat dari perbuatan jahat. Antara lain
yang terungkap pada khutbah yang pertama adalah sabar, kedua ihsan, ketiga haya atau malu. Maka mudah-mudahan dengan 3 akhlak tersebut kita terhindar dari segala perbuatan jahat, walaupun perbuatan jahat itu hanya masuk kepada kategori ismu, yaitu apa yang tersirat di dalam hati sehingga kita berucap, padahal apabila diketahui orang kita merasa malu. Maka rasa malu juga harus tertanam di dalam segala kehidupan kita. Sebab dengan merasa malu kita akan terbatas perbuatan-perbuatan yang akan kita lakukan, karena minimal malu oleh diri sendiri, malu oleh orang lain, dan utamanya malu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri khutbah ini dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'an bighairi hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.